ya. Saya percaya setiap kita boleh diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalani hari ini. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur karena Engkau sudah dan boleh memberkati kami. Saat ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu, berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saudara, pembacaan kita hari ini terambil dari kitab Matius pasal yang ke-21 ayat 23 sampai 27 ya. Matius 21 ayat 23. Lalu Yesus masuk ke bait Allah. Dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jika kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, dalam perjalanan iman, pernah nggak saudara ditanya sesuatu oleh orang lain, tetapi memiliki motif tertentu? Nah, ternyata hal ini juga dialami oleh Tuhan Yesus, ya. Ketika dia dalam bait Allah, para imam mempertanyakan tentang kuasa. Nah, saudara, menarik sekali cara Tuhan menjawab. Dia memang tidak langsung menjawab pertanyaan yang mereka ajukan, tetapi ada satu penggalian yang dia juga lakukan. Apa yang menjadi motif mereka? Apakah mereka juga memahami dari setiap pertanyaan yang mereka ajukan? Nah, seringkali saudara, ketika seseorang bertanya, mereka tidak mengetahui sebenarnya apa yang mereka pertanyakan, yang pertama. Yang kedua, bisa jadi mereka sudah tahu pertanyaannya, mereka sudah tahu jawabannya, tetapi mereka dengan sengaja menguji orang-orang yang ditanyai. Nah, saudara, sangat wajar sekali ketika hal-hal ini muncul. Kadang ada orang-orang yang sebenarnya dia tahu siapa kita, dia tahu apa yang kita lakukan. Tetapi saudara, ada kesengajaan mereka mau mencobai kita dengan pertanyaan-pertanyaan itu, yang tentunya dengan motif-motif tertentu. Oleh sebab itu saudara, pelajaran apa yang kita bisa dapatkan? Pertama, belajar berhikmat menyingkapi setiap pertanyaan. Apakah memang pertanyaan itu sesuatu yang baik, positif, yang tentunya membangun, ya, karena ada orang tanya itu bukan karena mereka nggak tahu, ya, tapi karena sudah tahu dan hanya ingin sekedar menguji. Yang kedua, belajar bersikap tenang. Tenang ini akan sangat menolong kita di dalam menyingkapi setiap situasi dan kondisi. Coba kalau misalnya kita gerusa-gerusu gitu ya saudara, memang ada sih ya tipe gerusa-gerusu ya, seperti Petrus itu kan, gerusa-gerusu ya. Ya bisa aja, tetapi biasanya resikonya jawaban-jawabannya juga pasti seperti itu hasilnya. Nah, yang ketiga saudara, belajar menguasai keadaan. Sehingga kita boleh menemukan keadaan yang sesungguhnya terjadi. Nah, tiga pelajaran ini kiranya boleh
menolong kita di dalam kita memahami ya pertanyaan atau situasi kondisi yang mungkin juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal-hal ini kita akan temui dengan keadaan satu situasi. Yang pertama, coba pahami dulu situasi kondisi yang terjadi itu seperti apa. Kemudian singkapilah dengan tenang, ya, dan usahakan kita menguasai, paling tidak kita memahami semua kondisinya, segala kemungkinan yang terjadi. Nah, kiranya ini juga boleh menolong kita di dalam kita menyingkapi sebuah permasalahan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara pahami dulu apa yang terjadi, masalah yang kita alami. Kemudian setelah kita memahami masalah yang kita alami tadi, cobalah kita bersikap tenang di dalam menyingkapinya. Tidak langsung mengambil keputusan ya. Ada seorang bijak berkata, jangan mengambil keputusan saat engkau marah. Dan jangan engkau berjanji saat engkau sedang bahagia. Karena janji-janji seperti itu seringkali membuat kita lupa. Atau keputusan saat kita marah itu juga sangat beresiko. Sebab itu saudara, mari kita kuasai permasalahannya dulu sebelum kita mengambil setiap keputusan yang ada. Kiranya hikmat daripada Tuhan, sikap Tuhan hari ini juga boleh menolong kita di dalam kita menyingkapi setiap masalah. Masalah Tuhan izinkan terjadi bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi untuk meningkatkan setiap kita menjadi lebih baik. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati setiap kita di dalam menyingkapi setiap permasalahan di dalam kehidupan ini. Shalom, Tuhan memberkati. Sebelumnya, mari kita tutup dengan berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk teladan firman di hari ini, bagaimana Engkau menyingkapi, Engkau menghadapi permasalahan yang terjadi. Kami tahu ada banyak hal yang setiap hari kami harus mengambil keputusan, ada banyak hal yang setiap hari kami harus hadapi. Kiranya Engkau boleh menolong kami sehingga setiap keputusan, tindakan itu kami boleh berhikmat dan meminta pimpinan yang datangnya daripada Tuhan sehingga semuanya boleh mendatangkan kebaikan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami dalam menghadapi setiap tantangan, pergumulan, permasalahan di dalam hidup ini sehingga kami bisa menghadapinya dengan baik, dengan kami kekuatan, dengan kami roh hikmat, sehingga segala sesuatunya mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu dalam setiap pergumulan yang sedang dihadapi. Ketika kami menghadapinya, kami menghadapi dengan sukacita, penuh pengharapan di dalam Tuhan. Karena tidak ada satu perkara yang tidak bisa kami hadapi ketika kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.